Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 12. Hari ini saya Novel Fahri dengan NIM 89 akan mempresentasikan hasil dari praktikum Komstat untuk modul 4. Oke, kita lanjut. Pertama-tama tuh kita itu membuat vektor. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini X itu kita ambil datanya itu 1 sampai dengan 10. Jadi nilainya kayak 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 ya. Sampai 10. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai Y kita definisikan ya. Di sini kita definisikan nilai Y itu untuk mendapatkan nilainya Y itu kita tuh dengan memasukkan X-nya itu kita kuadratin. Nah, misalnya nih untuk X-nya 1 berarti X kuadrat berarti nilai Y-nya itu 1, habis itu 2 kuadrat 4, habis itu 3 kuadrat 9, itu buat nilai Y-nya. Habis itu di sini kita masukkan untuk tipenya ada apa sih? PLBOHSN. Di sini untuk tipenya kita lihat ya di sini. Untuk tipe P itu kita tuh hanya memberikan titik doang gitu. Nah, untuk tipe L itu kita tuh memberikan garis. Habis itu yang tipe B itu kita tuh yang udah titik-titik itu tuh kita sambungkan dengan garis. Nah, selanjutnya untuk tipe yang O itu dari titik lingkaran dan juga garis itu kita timpa lagi dengan garis. Itu untuk tipe O. Selanjutnya untuk tipe H ini berbeda. Tipe H itu kita tuh menggarisnya itu dengan tipe vertikal gitu. Selanjutnya untuk tipe S itu berbentuk seperti tangga. Selanjutnya untuk tipe N itu kita hapus semua titik sama garisnya. Oke, kita lanjut ke dataset. Kita mulai membuat scatter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita tuh ingin mengambil datanya itu menggunakan data TRIS ya. Tapi sebelum itu kita tuh ingin harus download package-nya dulu dengan install package table gitu. Selanjutnya kita ambil library-nya table gitu. Nah, selanjutnya karena kita ingin mengambil datanya TRIS, maka di sini kita inisialisasikan di TRIS gitu. Nah, untuk plotnya di sini kan TRIS kita karena datanya itu memakai TRIS Hague, kita berarti mengambil kolom dengan datanya Hague yang terdapat di dataset TRIS. Selanjutnya kita ambil juga kolom volume yang terdapat di dalam TRIS. Nah, bisa menghasilkan plotnya. Kita di sini bisa lihat ya. Di sini untuk data Hague ya, TRIS Hague berarti di sini tuh untuk kolom X-nya. Selanjutnya untuk TRIS volume itu untuk kolom Y-nya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada berbagai macam titik ya dengan rentan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita ingin membuat matriks scatter plot gitu. Menggunakan data iris. Ya, selanjutnya kita menggunakan data iris ya. Di sini kita sama aja, kita inisialisasikan menggunakan data iris. Habis itu kita stable itu berarti library-nya itu untuk membaca datasetnya tersebut. Nah, habis itu kita bisa dapat di sini ya. Untuk data iris-nya itu terdapat data geared, height, dan juga volume. Nah, tuh. Nah, selanjutnya nih kita itu ingin membuat matrix scatter plot dengan warna oke lah. Di sini kita menggunakan data iris-nya. Nah, kita ambil untuk selangnya itu dari 1 sampai dengan 4. Nah, kita kasih warna ya untuk tiap datanya. Untuk di sini tuh kita mengambil kolomnya itu menggunakan kolom spesies yang terdapat dalam data iris. Nah, di sini kita ambil datanya yang di spesies itu ada apa aja sih? Ada data length, ada width, data length dan juga ada width gitu. Di sini karena kita udah memberikan nama, jadi data yang tadi tidak ada berwarna, jadi diberikan warna. Oke. Selanjutnya kita membuat box plot ya.
Di sini box plot ini kita menggunakan codingan ya, box plot, karena di sini kita menggunakan sepal-length. Sepal-length ini berarti kan menunjukkan panjang ya. Panjangnya itu kan berarti nilai dari x-nya gitu. Sepal-length dari menggunakan data dari iris tersebut. Nah, di sepal-length ini kita mengambil juga kolom dari spesies yang terdapat di data iris. Nah, selanjutnya kita itu membuat box plot dari multiple group. Nah, yang setelah kita itu membuat datasetnya, setelah kita itu membuat dataset yang terdapat di group gitu. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kan sebelum data yang belum digrupin. Di sini ada iris spesies itu sebagai x-nya, dan juga ada sepal-length itu kita sebagai y-nya. Di sini misalnya di sini ya, setosa untuk nilai Q2-nya itu terdapat di nilainya itu ada 5,0. Nah, misalkan di sini ada versi color. Versi color nih misalnya Q2-nya ini terdapat di 6. Ini garis hitam ini namanya Q2, yang ini tuh Q1. Ini Q1, ini Q3, ini Q2. Oke. Selanjutnya kita membuat multiple group gitu. Jadi kita menggrupkan berdasarkan warna biru dan juga warna putih dari data kolom DOS. Misalkan di sini ya, line itu kan panjang ya. Di sini panjangnya untuk 5, 10, 15, 20, 25. Nah, untuk nilainya itu, untuk sub DOS-nya itu, di sini kita bisa lihat nih, untuk OJ 0,5 itu berada di panjangnya untuk Q2-nya ini bisa kita lihat mungkin 12 ya. Nah, jadi di sini itu kita itu ingin membuat box plot menggunakan data dari group dengan mengambil kolomnya DOS. Jadi kita tuh grupkan kolom DOS itu berdasarkan warna blue dan juga warna putih. Jadi kita kelompokkan gitulah menjadi 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Triaini dengan ujung 562. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yakni Noval. Nah, ini sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat barcode menggunakan dataset FedEdge. Nah, di sini sebelumnya izin saya sudah membuat kodenya karena untuk mengefisienkan waktu gitu. Nah, sini saya akan melanjutkan tentang menjelaskan tentang membuat barcode menggunakan dataset FedEdge. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat marginnya, yakni ini 1 dan 2 gitu. Nah, setelah itu ini barcode, dimana kita akan membuat visualisasi menggunakan kolom plural Malay, yakni kita kategorikan dengan A. Terus ini sama, kita akan membuat barcode dengan data kolom plural Malay, namun dengan mainnya itu B gitu, dalam bentuk horizontal. Nah, di sini barcode fetch ini ada bentuk dalam membuat barcode, tahap membuat barcode. Ini kita masukin dulu kolomnya, lalu ini kita tentuin nih warna-warna dari barcode yang kita dari bar-bar yang bakal kita buat dalam visualisasi ini. Dan di sini udah diwarnain tuh gray, yellow, stable, green, orange, ada light blue, moisture, light fine, lavender, dan cornflake. Apa nih? Cornflake lah maksudnya. Nah, terus mungkin kita terlebih dahulu kita ini dulu ya. Oke.
mungkin sedikit terkendala. Nah, di sini dia udah ditampilin, dimana ini merupakan bentuk visualisasinya gitu. Ini dimana ada ini mungkin ya teman-teman. Nah ini yang kita buat. Tapi dia warnanya dia nggak di sini ya, karena dia di sini warnanya. Nah, mungkin ini tadi dia bentuknya yakni A dan D gitu. Ini dimana yang A ini dia akan membentuk horizontal dan B ini dia bentuknya vertikal gitu. Lalu ini mungkin teman-teman sesuai yang udah kita bahas tadi bahwa dia ini bakal ngasih warna-warna dalam setiap bar gitu. Contohnya nih A ini dia warnanya gray, terus B ini warnanya kuning, C ini warna biru, D ini warna hijau, dan E dia warnanya orange. Nah, sini mungkin kita bisa lihat ini romalnya. Nah, dia warna biru muda ini dari rentang 50 sampai 54. Lalu yang pink ini dia dari rentang 55 sampai 59. Lalu ini ada biru muda atau light lane. Ini dia rentangnya dari 60 sampai 64. Lalu lavender, warna lavender ungu, dia rentangnya dari 56 sampai 69. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling tinggi itu adalah yang kuning, karena dia agak error. Nah, selanjutnya mungkin akan menjelaskan tentang membuat line plot. Mungkin terlebih dahulu, sambil menunggu, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukin dulu nih data-data yang mau kita buat. Jadi kita buat sini data yang kita masukin adalah dari rentang 1 sampai 20 dan Y-nya itu merupakan 2 kali X gitu. Jadi dari X ini kita kali 2. Nah, terus ada Z, ini dia X pangkat 2. Nah, ini adalah membuat plotnya. X type tipe B, dimana tipe B ini dia merupakan titik yang terhubung garis gitu. Sedangkan dan ini diberi warna biru. Lalu line ini dia dengan tipe O. Tipe O ini dia titik yang ditimpa oleh garis gitu. Jadi dia menyambung. Ini kita kasih warnanya warna merah. Ini kita top left, legendnya line 1 dan line 2. Nah, sini mungkin kita lihat. Nah, dimana untuk warna merah ini dia datanya dia ke atas, sedangkan untuk warna biru dia tidak bisa didefinisikan karena dia tak terhingga. Kenapa bilang tidak terhingga? Karena dia lurus. Dan ini nggak tahu nih sampai mana dia bakal terus bentuknya seperti itu. Nah, ini X-nya dan ini variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan membuat p-chart. Dimana sebelumnya kita buat batas margin, yakni margin atas dan margin bawah itu kita kasih 0, dan margin kiri kanan itu kita kasih 1 gitu. Jadi dia kiri kanannya nilainya 1 marginnya. Nah, ini datanya kita masukin, dimana data pertama itu 280 dengan nama ski, data 2 itu 60 dengan nama sunset of permine, terus data ketiga itu 20 itu steady set of permine. Nah, terus ini udah kita definisiin datanya, kita definisiin juga ada bentuk warnanya gitu. Dimana untuk data pertama itu kita kasih warna biru, data kedua itu kita kasih warna kuning, dan data ketiga itu kita kasih warna kayak kuning tua gitu. Kita coba run dulu. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman, kenapa warna ski ini
data ski ini dia jauh lebih besar atau lebih dominan karena dari datanya sendiri itu dia lebih besar, yakni 280. Sedangkan yang sunny side of domain, dia warnanya kuning, dia tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil gitu. Jadi kenapa begitu? Karena dari warnanya sendiri itu, dari datanya sendiri, yakni datanya kita kasih tadi kan datanya 60 gitu. Dan yang terakhir itu steady set of permain itu datanya 20. Kenapa? Itulah kenapa dari visualisasinya ini, yang ini dia lebih kecil karena dari datanya sendiri itu lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan dari data ini yang paling besar dominan adalah si sky. Nah, terus kita lanjut membuat histogram dengan density plot. Nah, ini dens ini merupakan kode untuk membuat densitasnya, densitas dari data trace dan kalau kita ini kan dengan height. Nah, heat, trace, height, frekuensinya itu kita false dan warnanya kita beri warna orange. Polygon, dense, border, untuk garisnya ini kita kasih warna red. Kenapa? Makanya itu kenapa di sini dia warnanya merah. Nah, ini kita bisa lihat density-nya itu dia dimulai dari 0,00 sampai 0,06. Nah, sedangkan dari trace dan height-nya itu dimulai dari data 60 sampai 90. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kustomisasi parameter grafik. Di sini saya akan menggunakan bar plot untuk visualisasinya dan dengan jarak antar nilainya itu 2, 5, dan juga 8. Di sini kita menggunakan main title, terus untuk X-nya kita pakai X-axis title, untuk Y-nya Y-axis title, kemudian di sini juga ada subtitlenya dengan warna main colornya yaitu warna merah dan juga warna biru untuk Y-nya dan juga X-nya. Nah, kemudian di sini bisa terlihat visualisasinya di mana nilai dari bar plot ini sendiri menampilkan dari nilai yang sudah kita masukkan di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data dengan ggplot2. Yang mana di sini kita menggunakan library-nya itu ada Gapminder, lalu ada dplyr juga, dan juga ada Tibble, library Tibble. Di sini kita menggunakan glimpse-nya dari Gapminder, dan di sini terlihat country, continent, year, life experience, pop, dan juga GDP per sub-nya. Dimana di sini country-nya kita pakai dari Afghanistan, dengan Asia, dan dari tahun 1952 sampai dengan 1997. Nah, kemudian di sini kita menggunakan Gapminder untuk melihat tahunnya, yang mana tahunnya di sini terlihat sampai 2007. Kemudian di sini adalah visualisasi distribusi dari data yang sebelumnya sudah kita masukkan menggunakan ggplot, visualisasi scatter plotnya seperti ini. Yang mana di sini untuk warna yang pink atau merah ini itu untuk Afrika, kemudian untuk warna yang seperti hijau agak keorenan ini Amerika, lalu untuk yang warna hijaunya ini Asia, warna biru ini Eropa, dan juga warna ungu adalah untuk Oceania. Dengan Y di sini sebagai life experience dan
X-nya adalah GDP per sub dengan persebaran dan distribusi seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat box plot dengan ggplot2. Masih sama, kita masih menggunakan library Gapminder juga. Di sini kita menggunakan tahunnya dari 1952 sampai 2007. Kemudian hasil dari visualisasi datanya seperti ini. Ini terlihat untuk yang berwarna pink ini, itu adalah tahun 1952, dan untuk yang warna hijau ini untuk tahun 2007. Lalu kemudian ini kita menggunakan Gapminder lagi dengan box plot yang seperti ini. Itu dia tadi penjelasan mengenai visualisasi data yang sudah saya bikin di sini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktavia Nurmenda Puspitasari dengan NIM 41. Saya akan melanjutkan codingan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bar plot dengan menggunakan fungsi ggplot2. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Dan di sini kita memakai Gapminder. Itu fungsinya untuk memulai operasi dengan dataset dan meneruskan melalui pipeline-nya. Nah, untuk grup by continent ini, fungsinya itu untuk data yang dikelompokkan berdasarkan kolom kontinennya. Nah, ini akan menghitung benuanya. Kenapa bisa menghitung benua? Sebelumnya kita run terlebih dahulu agar dapat dilihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Okeania. Nah, kita di sini menggunakan fungsi grup by continent ini itu untuk mengelompokkan data yang akan dihitung secara terpisah. Nah, untuk summary-nya ini fungsinya itu untuk menghitung nilai rata-rata di setiap kolom life expectancy-nya. Itu hasilnya akan disimpan sebagai variabel baru yang dimana namanya itu mean life expectancy. Nah, untuk fungsi arrange ini itu untuk meringkas hasil yang diurutkan di dalam nilai main life ini. Nah, kalau untuk ggplotnya sendiri, ini untuk membuat objek ggplot dengan sumbu X, di mana variabel kontinen dan di sumbu Y itu mendefinisikan bagaimana data akan dipetakan pada plotnya. Nah, untuk fungsi geombar ini itu digunakan untuk membuat
membuat bar plot. Nah, untuk stat ini untuk melihat parameter dan menunjukkan nilai tertinggi pada benuanya. Stat identity. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bar plotnya itu menunjukkan benua Okeania ini memiliki life expectancy yang tinggi, terus diurutkan oleh Eropa, terus lanjut ke Amerika, Asia, dan Afrika. Nah, untuk kode selanjutnya itu kita akan membuat line plot dengan ggplot 2. Nah, di sini ada fungsi. Di sini kita akan memasukkan fungsi group by. Nah, ini untuk group by ini untuk mengelompokkan data. Nah, untuk year ini itu untuk tahunnya sendiri, sama contain itu benua. Nah, kalau summarize masih sama seperti yang sebelumnya, itu untuk menghitung rata-ratanya. Summarize mean life expectancy ini untuk melihat rata-ratanya di setiap kombinasi tahun dan benuanya. Nah, kalau untuk ggplot ini, kode ini, itu untuk membuat plot garis dan sumbu X-nya nantinya. Nah, kalau untuk geom line ini untuk menambahkan garis dan menghubungkan titik-titik pada datanya. Kalau geom point ini fungsinya untuk menambahkan titik di setiap tahun pada garis plotnya. Mungkin kita bisa run terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk untuk keren. Okeania. Nah, ini kan di titik sini nih. Titiknya di bawah sini. Ini paling tinggi dari Afrika. Gitu. Nah, ini titik-titiknya. Nambahkan titik-titik di setiap tahun. Itu menggunakan fungsi geom. Lanjut, untuk di fungsi selanjutnya yaitu pie chart. Pie chart ini sebelumnya kita run terlebih dahulu agar tergambarkan apa ya chartnya udah muncul ya. Nah, di sini kita akan memasukkan kode total. Kode total sum gap minder op. Ini fungsinya untuk menghitung total populasi dunia berdasarkan data gap mindernya. Nah, di sini kita memasukkan group by continent, di mana ini akan mengelompokkan data berdasarkan kontinen. Nah, untuk summary pop sums, ini untuk menghitung nilai total dari populasi setiap benuanya. Nah, untuk ggplot sendiri ini, ggplot Isaac parent ini fungsinya itu untuk membuat objek ggplot dengan sumbu X dan sumbu Y dengan fungsi parent, di mana setiap benua ini akan diwakilkan oleh warna yang berbeda.
Nah, untuk gambar ini fungsinya masih sama. Kita akan mencari lebih tinggi mana sih yang sesuai dengan nilai presentasi parennya. Nah, untuk fungsi chord polar ini itu untuk mengubah bar plot menjadi pie chart. Nah, kita sebelumnya menjadi bar plot terus berubah menjadi pie chart dengan koordinat polar dimulai dari sudut 0. Sudut 0. Nah, pie chart ini menunjukkan persentase populasi di setiap benua berdasarkan total populasi di dunia. Di setiap benua ini diwakili oleh warna-warna yang berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut untuk membuat histogram dengan ggplot. Nah, sebelumnya kita run terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan memasukkan fungsi gapminder, di mana operator pipe ini digunakan untuk meneruskan data. Fungsinya untuk meneruskan ke data frame ke gapmindernya, terus ke fungsi berikutnya. Nah, untuk ggplot ini fungsinya untuk memulai plot dengan data dari gapmindernya. Nah, itu kalau kalau dilanjutkan itu akan menentuk, apa, menentukan argumen di mana variabel itu menggunakan fungsi leafx ini itu digunakan untuk sumbu x-nya. Nah, tidak ada argumen untuk sumbu y karena histogram akan otomatis menghitung frekuensinya sendiri menggunakan fungsi count. Nah, di sini ada fungsi geom histogram. Geom histogram ini untuk menambahkan layar histogram ke plotnya, menampilkan distribusi visualisasinya. Nah, untuk outputnya seperti ini. Histogram yang menunjukkan distribusi dari variabel life expectancy itu angka harapan hidupnya pada sumbu X ditampilkan di rentang angka sebentar di rentang di rentang angka harapan hidup, di mana sumbu Y ini akan menunjukkan jumlah pengamatan di setiap binnya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk density plot dengan ggplot. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi gapminder kembali, di mana fungsi ini itu untuk meneruskan data frame gapminder ini ke fungsi berikutnya. Nah, untuk ggplot ini sendiri itu sudah dijelaskan sebelumnya memulai plot dengan data dari gapminder, argumennya itu akan menunjukkan bahwa variabel leafx ini digunakan untuk sumbu X. Nah, untuk melihat geom density-nya itu, kita akan menambahkan layar density plot ke grafik. Density plot itu estimasi smooth dari distribusi probabilitas variabel yang menunjukkan kepadatan data pada tiap nilai
Lanjut, outputnya. Outputnya bisa kita lihat ya. Nah, plot kepadatan yang menggambarkan itu harapan hidupnya itu di LabX tersebar dalam dataset. Nah, dari 0, terus naik, terus turun tuh. Grafik ini tuh untuk melihat pola distribusi data secara halus dibandingkan histogram. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.